Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama, apa itu titrasi bromotometri, yang kedua, apa itu titrasi bromometri, dan yang ketiga, bagaimana cara kita melakukan praktikum bromometri. Apa itu titrasi redoks? Titrasi redoks adalah titrasi yang meliputi hampir semua reaksi oksidasi-reduksi. Istilah oksidasi mengacu pada setiap perubahan kimia pada saat suatu senyawa mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi digunakan untuk setiap penurunan bilangan oksidasi. Titrasi bromatometri adalah titrasi yang melibatkan reaksi reduksi oksidasi tidak langsung antara analit dengan brom bebas yang diperoleh dari reduksi bromat. Karakteristik bromatometri. Yang pertama, metode bromatometri biasa digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa organik aromatis dengan membentuk tribomosubstitusi. Yang kedua, titrasi akhir dari titrasi bromatometri ditandai warna kuning dari brom bebas. Yang ketiga, titrasi akhir dapat juga ditetapkan dengan menggunakan indikator jingga metil atau merah metil oleh brom bebas tersebut, indikator dioksidasi sehingga menjadi tidak berwarna. Titrasi bromometri. Bromometri adalah penetapan kadar suatu zat berdasarkan atas reaksi redoks. Teknik penetapan biasanya merupakan titrasi tak langsung secara iodometri. Proses penetapan reaksi. Zat uji direaksikan dengan brom berlebihan dalam suasana asam. Kelebihan brom direaksikan dengan kalium iodida berlebih. Lalu iodium terjadi titrasi dengan larutan filter tiosulfat menggunakan indikator kanji sampai warna biru iod amilum dapat hilang. Ketiga, kita masuk pada tahapan praktikum titrasi bromometri. Untuk alat-alat yang akan kita gunakan, yang pertama ada gelas ukur, buret, Erlenmeyer, dan ada kaca arloji. Adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama ada aluminium foil, aquades, kalium dikromat, natrium bikarbonat, kalium iodida, dan indikator yang akan kami gunakan yaitu indikator kanji, dan penetrasi yaitu natrium biosulfat. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Untuk tahapan pertama yaitu pembuatan larutan baku. Tetapi sebelum saya masuk kepada pembuatan larutan baku, terlebih dahulu ada 3 hal penting yang saya jelaskan. Yang pertama, karena sifat yang mudah tereduksi dan teroksidasi, beberapa alat seperti Erlenmeyer harus dibungkus dengan aluminium foil. Yang kedua, karena beberapa bahan yang mudah menyerap air atau uap air atau yang sering kita kenal dengan higrokopis, itu harus diletakkan pada kaca arloji. Dan yang ketiga, seperti yang telah kita ketahui, sebelum menggunakan buret, terlebih dahulu harus dicuci dengan aquades. Selanjutnya kita masuk pada pembuatan larutan baku dengan tahapan pertama, yaitu melarutkan kalium dikromat dengan aquades. Yang kedua, menambahkan natrium bikarbonat dan kalium iodida. Dan yang ketiga, harus disimpan tidak boleh terkena cahaya matahari langsung agar tidak mudah teroksidasi atau ditutup dengan aluminium foil di tempat gelap. Langkah berikutnya yaitu tahapan pembakuan. Yang pertama dimasukkan kalium dikromat ke dalam Erlenmeyer, kemudian dikocok dengan HCl dan didiamkan selama 10 menit. Dihasilkan larutan iodium. Yang terakhir, kita masuk pada proses titrasi. Dengan tahapan pertama, yaitu kita akan melakukan titrasi dengan menggunakan alat titrasi
hingga berubah menjadi warna hijau kekuningan. Selanjutnya, menambahkan indikator kanji hingga menjadi warna kebiruan dan akan dititrasi kembali. Tahapan ketiga, yaitu menunggu sampai warna birunya pudar atau berubah bening dan kemudian ditentukan titik akhirnya. Dan yang terakhir, kita akan mencatat volume titrasi. Berikut ini adalah contoh video praktikum bromometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami tim Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kali ini kita akan belajar tentang masih di prinsip titrasi. Kali ini kita belajar tentang bromometri. Bromometri ini merupakan penetapan kadar dengan prinsip reduksi oksidasi yang menggunakan nanti KBR sebagai baku primer. Namun sebelum mulai titrasi ada beberapa hal yang harus kami jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, karena sifatnya mudah tereduksi ataupun teroksidasi, maka nanti alat atau bahan itu akan kita lapisi dengan aluminium foil karena dia akan mencegah terjadinya teroksidasi dengan udara, cahaya ataupun dengan yang lain-lain untuk menjaga mutu dari bahannya. Kemudian yang kedua, beberapa bahan yang dia itu mudah menyerap air ataupun uap air, higroskopis, itu nanti kita taruh di caloan ini ya. Kemudian bahan sudah kita siapkan. Berikutnya yang harus kami sampaikan juga sama seperti video kami sebelumnya, bahwa sebelum kita menggunakan bolet itu harus dicuci dulu dengan kalium dikromat, kemudian sudah dibilas dengan kalium dikromat, lalu kemudian kita cuci lagi dengan aquades. Berikutnya terkait dengan prinsip ini. Jadi kalau sebelumnya kita belajar manometri itu tidak ada indikator yang kita tambahkan. Nah, untuk yang prinsip bromometri ini nanti kita akan menggunakan indikator kanji. Nah, ini yang membedakan kemudian tutorial video sebelumnya dengan yang kali ini. Nah, nanti yang akan langsung memperagakan cara kerja atau prosedural di praktikum ini nanti akan dibawakan oleh Mbak Ulfi ya, nanti sampai selesai, sampai terdapat hasil. Nanti beliau akan memperagakan dari awal pengerjaan, kemudian sampai akhir, sampai terjadi titik akhir titrasi. Nah, langsung saja nanti Mbak Ulfi silakan dikenalkan dulu mungkin bahan-bahan yang digunakan, kemudian nanti reagen atau sifat yang harus diperhatikan dari bromometri ini. Silakan Mbak Ulfi. Ya, untuk bahannya kita menggunakan kalium dikromat ya sebagai bangkunya. Kemudian nanti dilarutkan dulu ke dalam aquades, baru kita tambahkan di sini sudah ada natrium bikarbonat sama kalium iodida. Kalium iodida itu disimpannya tidak boleh terkena cahaya matahari langsung, nanti oksidasi. Jadi disimpannya dengan aluminium foil atau di tempat yang gelap seperti itu. Kemudian nanti untuk indikator kita menggunakan kanji, dan untuk titrasinya kita pakai natrium thiosulfat. Mungkin langsung aja ya, kita langsung tahapan pertama yaitu pembakuan. Jadi prinsip pembakuan itu pertama dia harus punya baku sekunder dan baku primer ya. Jadi sudah disampaikan baku sekunder itu posisinya di bolet, kemudian baku primer itu yang biasanya dilakukan penimbangan. Itu sudah kita timbang, tinggal kita langsung pakaikan. Mungkin kita langsung ke titrasi terkait dengan proses pembakuannya. Ya, mungkin yang pertama kita masukkan dulu kalium dikromat ke dalam carbon layer. Kemudian kita tambahkan aquades. Di sini sudah diukur ya sebanyak 50 ml. Ya, tadi kita sudah menunggu 10 menit.
dari hasil pencampuran terakhir dengan HCl tadi, ya gunanya untuk proses pembentukan iodium ya. Jadi nanti ketika 10 menit sudah selesai, kita akan lanjut ke titrasi. Sebelum penambahan indikator kanji, maka nanti ketika proses titrasi itu akan muncul warna hijau kekuningan di dalam Erlenmeyer ya. Nah, ketika sudah muncul warna kekuning hijauan, baru kita stop kerannya, baru kemudian kita tambahin indikator kanji 1 mili, dan itu biru, muncul biru ya, karena reaksi antara iodium dan kanji itu biru. Nah, sudah muncul warna biru, kemudian titrasi kita lanjutkan sampai birunya itu pudar atau nanti bisa juga menjadi bening. Nah, mungkin untuk proses berikutnya ini akan dilakukan oleh Mbak Ulfi, proses titrasi. Ya, langsung saya mulai ya. Ini perubahan warnanya sudah mulai agak hijau kekuningan ya. Mungkin kita stop dulu, baru kita tambahkan indikator kanji. Penambahan kanji itu sebanyak 1 mili ya. Ya, warnanya sudah berubah ya. Baru kita lanjutkan titrasi. Ya, di sini prosesnya sudah benar karena ketika penambahan kanji langsung berubah menjadi biru di Erlenmeyernya. Dan ini titrasinya dilanjutin sampai kemudian warna birunya itu berubah atau berubah menjadi kuning. Baru kemudian itu kita stop dan kita lanjutkan titrasi. Ya, warna birunya sudah hilang ya. Berarti titik akhir titrasinya sudah. Kita hentikan proses titrasi. Oke, proses titrasinya sudah selesai. Jadi warnanya sudah mulai tidak biru lagi. Jadi ketika ditambah dengan indikator kanji tadi terjadi perubahan warna biru, kemudian dilanjutkan di titrasi sampai birunya itu pudar atau berubah menjadi warna bening. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Kemudian langkah berikutnya dari setelah titrasi baru kita kemudian mencatat volume titrasi. Karena hasil dari pembakuan itu nanti kita akan menghitung baku sekundernya. Baku sekundernya dalam hal ini adalah natrium tiosulfat 0,1. Nanti kita akan hitung normalitas natrium tiosulfat sesuai dengan rumusnya, baru kemudian nilai normalitas itu baru kita akan gunakan untuk penetapan kadarnya. Begitu dulu untuk proses tutorial pembakuan natrium tiosulfat 0,1N. Terima kasih. Bye-bye.